Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4842 terungkap. Selain itu, suku manusia surgawi telah memberi kita dua rute, yang membuatnya jauh lebih realistis. Sangat mungkin salah satu dari dua rute itu nyata dan yang lainnya palsu, sehingga kita dapat membagi kekuatan kita. Tuan Muda ke-9 terus menganalisis, matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Mungkin salah satu dari mereka asli dan yang lainnya palsu. Kalau begitu kita hanya bisa terbagi menjadi dua kelompok. Selama kita tahu bahwa satu kelompok itu asli, kita bisa segera mengirim bala bantuan ke kelompok lainnya. Di sebelah kanan Tuan Muda ke-9 duduk seorang pemuda tampan yang tampaknya berusia 20-an. Dia adalah utusan raja, tangan kanan Tuan Muda ke-9, dan memiliki status yang luar biasa. Mereka yang bisa menjadi utusan Raja Cahaya, semuanya memiliki bakat yang tak tertandingi dan potensi yang tak terbatas. Prestasi masa depan mereka tidak terbatas, dan mereka adalah target utama pembinaan suku Cahaya. Dalam hal status, meskipun mereka tidak setinggi Tuan Muda ke-9, mereka juga tidak terlalu rendah. Itulah sebabnya dia bisa duduk di sisi kanan Tuan Muda ke-9. Pria lainnya, yang tampak berusia 30-an, duduk di sisi kiri Tuan Muda ke-9. Ia juga merupakan utusan raja di hadapan Cahaya. Adapun yang lainnya, mereka semua duduk di bawah. Tidak, kita harus berpisah menjadi tiga kelompok. Aku hanya khawatir dua kelompok yang disebutkan oleh suku manusia surgawi itu palsu. Tuan Muda ke-9 berkata dengan tatapan dingin. Ia lalu memberi perintah dan mulai membuat persiapan. Dan EBSP, tak lama kemudian, tubuh sekitar 1000 anggota ras Primelite berkedip-kedip dan menghilang dari tanah. Angin dingin bersiul, sedingin pisau. Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya muncul di sudut terpencil kota kuno. Mereka semua diselimuti oleh kekuatan ruang waktu. Selain itu, mereka telah menyiapkan susunan penyembunyi aura. Mereka diam dan tidak memberi tahu siapapun. Waktunya habis, Dandan, lakukanlah. Lu Ming mengirim transmisi suara ke Dandan. Serahkan padaku. Setelah berkata demikian, tangannya mulai membentuk segel dengan cepat. Rune yang tak terhitung jumlahnya menghilang ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, di sisi lain kota kuno, di luar tembok kota, cahaya redup memenuhi udara. Rune berkedip-kedip, dan 10 sosok mengembun. 10 sosok itu adalah Lu Ming, Xian Yanxing, dan Qiu Yue. Persis seperti orang sungguhan, persis seperti dia. Ke-10 sosok itu bagaikan hantu saat mereka berlari keluar dari tembok kota. Lu Ming, kau terlalu naif jika kau pikir kau bisa keluar dari sini. Suara dingin terdengar. Kemudian, sesosok muncul di kehampaan di depan mereka. Yang memimpin adalah utusan Cahaya, yang tampaknya berusia 20-an. Di belakangnya ada sejumlah besar pakar suku Cahaya utama. Aura yang kuat menyebabkan kehampaan bergetar. Lu Ming dan yang lainnya tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh mereka dan membentuk susunan besar. Formasi itu dengan gila-gilaan mengekstraksi energi langit dan bumi, membentuk pedang tempur. Sosok Lu Ming dan yang lainnya berada di dalam pedang tempur. Mereka mengikuti pedang tempur dan bergegas keluar. Sebenarnya, sosok Lu Ming dan yang lainnya dalam formasi itu palsu. Mereka dipadatkan oleh formasi itu. Namun, mereka diselimuti oleh formasi lain dan ini benar-benar mengganggu penilaian suku Cahaya Purba. Oleh karena itu, orang-orang suku Cahaya Purba masih mengira mereka nyata. Ledakan. Orang-orang dari ras cahaya utama mulai bergerak. Ribuan sinar cahaya berkumpul dan bertabrakan dengan pedang pertempuran yang dibentuk oleh formasi tersebut. Ledakan yang mengejutkan meletus dan ribuan pedang ki melesat ke langit. Tabrakan itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum pedang tempur yang dipadatkan oleh formasi itu runtuh. Namun, saat pedang tempur itu runtuh, formasi lain terungkap. Pedang tempur lain mengembun dan menyelimuti Lu Ming dan yang lainnya. Pembentukan di sini memakan waktu 3 hari untuk didirikan, dan sejumlah besar sumber daya telah dihabiskan selama waktu itu. Dalam bidang formasi, kekuatan formasi yang dibangun dari udara tipis dan formasi yang dibangun dengan material berbeda. Dengan menambahkan semua jenis material dan energi dalam material tersebut, kekuatannya pasti akan lebih kuat daripada kekuatan formasi. Dengan tingkat keterampilan Dandan saat ini dalam formasi,
Formasi yang telah ia bangun dengan menghabiskan banyak sumber daya dan waktu 3 hari sudah sangat kuat. Meskipun tidak dapat benar-benar menembus pengepungan begitu banyak anggota suku cahaya warna-warni, formasi itu masih dapat menahan mereka. Di sisi lain kota kuno. Sudah mulai. Ayo berangkat. Ayo pergi. Lu Ming berkata sambil melihat pedang Qi yang membumbung tinggi di sisi lain. Kemudian, mereka diam-diam bergegas keluar dari kota kuno. Ada orang-orang dari suku cahaya utama yang berpatroli dan memantau setiap area di sekitar kota kuno. Namun, sebagian besar anggota suku Primelite tertarik dengan kedua jalur tersebut, jadi tidak banyak dari mereka yang berpatroli di area tersebut. Di kota kuno yang dituju Lu Ming dan yang lainnya, mereka bertemu dengan dua kelompok anggota klan cahaya utama yang berpatroli. Setiap kelompok terdiri dari 2 orang, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, mereka dibunuh oleh Lu Ming dan yang lainnya dengan kecepatan kilat. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyebarkan berita itu. Dalam waktu singkat, Lu Ming dan yang lainnya semakin menjauh dari kota kuno itu. Kota kuno itu sudah mereka tinggalkan. Kota itu seperti titik hitam di kejauhan. Namun, pada saat ini, Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya tiba-tiba merasakan adanya bahaya. Mundur, mundur, Lu Ming berteriak dan mundur dengan cepat. Tepat saat mereka mundur, sinar cahaya pedang meledak dari tanah dan menusuk tempat Lu Ming dan yang lainnya berdiri. Itu adalah sehelai rambut tipis. Kemudian, tanah di tanah meledak, dan puluhan anggota suku Primelite muncul. Lalu, di hadapan Lu Ming dan yang lainnya, sejumlah sosok berkelebat dan satu demi satu, suku cahaya utama muncul. Jumlah mereka lebih dari 200. Pemuda yang memimpin memiliki tatapan dingin. Dia adalah Tuan Muda ke-9. Seperti yang diduga, 2 rute yang disebut tadi semuanya palsu. Ini adalah arah sebenarnya yang akan Anda tuju. Tuan Muda ke-9 berkata dengan dingin. Bagaimana kamu tahu kita akan keluar dari sini? Lu Ming segera tenang dan melirik ke arah para pembudidaya suku manusia surgawi. Untungnya, dia tidak melihat mantan utusan cahaya kekaisaran. Selain beberapa tempat yang sering kita serang dan 2 rute itu, apakah kau punya pilihan lain? Lu Ming, aku harus mengakui bahwa kau sangat pintar. Kau tidak hanya menipu suku manusia surgawi, tapi aku juga hampir tertipu olehmu. Kata Tuan Muda ke-9, bukankah kamu sudah tertipu? Lu Ming mencibir. Jika mereka tidak tertipu, tidak akan hanya ada sekitar 200 anggota suku Primelite di sini. Jelas bahwa anggota suku Primelite lainnya semuanya telah pergi untuk menjaga kedua rute itu. Kami lebih dari cukup untuk membunuh kalian semua. Atur formasi dan serang. Bunuh. Tuan Muda ke-9 berteriak dengan niat membunuh yang brutal. Suara mendesing. Tubuh para anggota suku cahaya utama berkedip-kedip, dan sinar cahaya serta rambut mereka menari-nari di udara. Dengan Tuan Muda ke-9 memimpin, 4 di antaranya menerkam Lu Ming dan yang lainnya. Mereka berempat memiliki kekuatan tempur seperti Raja Surga yang terkuat. Tentu saja, bagaimana mungkin 4 Raja Surga terkuat dapat menandingi kelompok Lu Ming? Kartu truf dari ras cahaya utama adalah formasi serangan gabungan. Total ada 3 formasi serangan gabungan, 2 formasi 7 orang dan 1 formasi 9 orang. Mereka menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Anggota ras cahaya purba yang tersisa mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mengendalikan sinar cahaya. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya saling terkait satu sama lain dan membentuk jaring yang tak terhindarkan. Jaring itu menyelimuti seluruh area dan menghalangi jalan keluar Lu Ming dan yang lainnya. Bab 4843 menerobos. Langit dipenuhi dengan sinar cahaya dan rambut, membentuk jaring yang tak terhindarkan yang menutupi area yang luas. Jelaslah bahwa tujuan suku cahaya primordial adalah untuk membatasi pergerakan Lu Ming dan yang lainnya serta mencegah mereka melarikan diri. Penyerang utama adalah 4 penguasa surga yang terkuat, termasuk Tuan Muda ke-9, dan 3 formasi. 2 formasi 7 orang itu masing-masing membentuk sosok yang sangat besar. Sosok itu memegang pedang di tangannya dan menebas Lu Ming dan yang lainnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Formasi 9 orang membentuk pedang tempur yang merobek udara dan mendekati Lu Ming dan yang lainnya dengan kecepatan tinggi. Apa yang benar-benar ditakutkan Lu Ming dan yang lainnya adalah formasi yang memungkinkan mereka bersembilan menyerang bersama-sama. Sebelumnya, ketika mereka menyerang formasi pertahanan kota kuno,
Lu Ming dan yang lainnya telah menyaksikan kekuatan formasi serangan gabungan 9 orang ini. Orang-orang yang mendirikan formasi itu semuanya adalah ahli dari ras cahaya purba. Kekuatan tempur yang dilepaskan oleh formasi itu sebanding dengan 3 raja surga terkuat. Kekuatan tempur 2 formasi gabungan 7 orang itu juga setara dengan salah satu raja surga terkuat. Secara keseluruhan, ras cahaya purba memiliki kekuatan tempur 9 raja surga terkuat. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dihadapi Lu Ming dan yang lainnya. Oleh karena itu, Tuan Muda ke-9 sangat yakin bahwa ia akan mampu mengalahkan Lu Ming dan yang lainnya kali ini. Bangun formasi dan serang sekaligus. Lu Ming berteriak pelan. Suaranya bergema di telinga 9 orang lainnya pada saat yang bersamaan. Suara mendesing. Sosok yang lain berkedip-kedip, dan tanda-tanda besi di pinggang mereka muncul. Rune memenuhi udara, dan mereka mulai membentuk formasi serangan gabungan. Menghadapi barisan suku cahaya utama, terutama serangan gabungan 9 orang mereka hanya bisa menggunakan serangan gabungan. Jika tidak akan ada seorang pun yang mampu menghalangi serangan gabungan 9 orang itu. Sekalipun pertahanan iblis tulang itu kuat, serangan gabungan ke-9 orang itu tidak akan mampu melukainya, tetapi pasti akan mampu melemparkannya. Kalau begitu, formasi Lu Ming dan yang lainnya akan kacau balau. Mereka akan terjerat dengan orang-orang dari ras cahaya utama. Kalau itu sampai terjadi, mereka akan berada dalam bahaya besar. Selain itu, suku cahaya utama dari arah lain pasti sedang bergegas. Jika mereka tidak dapat keluar dari pengepungan dengan cepat, mereka akan terjerat untuk sementara waktu. Ketika anggota suku cahaya utama lainnya dari arah lain tiba, mereka hanya akan bisa mati. Mustahil untuk mengandalkan suku manusia surgawi atau suku semi-abadi untuk memberikan bantuan. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah mengerahkan kekuatan tempur terkuat di saat pertama dan membentuk formasi serangan gabungan untuk menyerbu keluar. Potongan logam itu bersinar dan menghubungkan aura Lu Ming dan yang lainnya. Sosok besar mengembun, tetapi tidak padat dan tampak sedikit kabur. Sosok besar itu ditutupi baju besi hitam pekat dan memegang tombak di tangannya. Dia tampak seperti dewa perang kuno. Tepat saat mereka hendak menyiapkan serangan gabungan dari 9 anggota suku cahaya utama tiba. Pedang Ki bersiul dan kekosongan bergetar. Cahaya pedang yang mengerikan menebas Lu Ming dan yang lainnya seolah-olah akan memotong semuanya menjadi 2. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan formasi serangan gabungan 9 orang itu sangat mengerikan. Formasi itu dapat melawan 3 raja surga yang paling kuat sendirian. Orang dapat membayangkan betapa kuatnya serangan ini. Bahkan Raja Surga yang terkuat pun akan terluka parah. Asyik, sosok-sosok yang dipadatkan oleh Lu Ming dan yang lainnya dengan formasi serangan gabungan bergerak. Tombak itu menebas secara horizontal, menebas kilatan pedang yang datang. Ledakan, tombak dan pedang raksasa itu beradu dengan suara ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan dahsyat itu menyapu ke segala arah, lalu pedang raksasa itu bergetar dan terlempar kembali. Lu Ming dan yang lainnya berada di posisi unggul dalam serangan ini. Lu Ming dan yang lainnya sangat gembira. Bahkan tanpa formasi serangan gabungan yang sempurna, kekuatannya tetap menakjubkan, jauh melampaui Raja Surga terkuat. Ia membuat formasi serangan gabungan 9 orang lawan melayang hanya dengan 1 serangan. Kalau saja ia dapat mencapai kesempurnaan, kekuatannya pasti akan jauh lebih kuat. Serang! Serang dengan sekali serang. Lu Ming berteriak. Mereka mengendalikan formasi dan menyerang ke depan. Saat ini, mereka hanya punya satu jalan, yaitu terus maju dan membunuh untuk keluar dari pengepungan. Mustahil untuk mundur. Jika mereka mundur, mereka harus menghadapi pengepungan ras Primelite lainnya. Sosok besar itu melangkah di udara dan menyerbu ke depan seperti seberkas cahaya. Ia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi dan menyerang ke bawah. Kali ini, mereka menghadapi 2 formasi 7 orang. Hentikan mereka. 2 formasi 7 orang itu meraung. 2 sosok besar yang mereka bentuk mengayunkan pedang mereka dalam upaya menghentikan Lu Ming dan yang lainnya. Namun, setelah 2 ledakan berturut-turut, 2 formasi yang dimaksudkan untuk 7 orang menyerang bersama-sama berhasil dipukul mundur pada saat yang sama. Salah satu sosok yang terbentuk dari formasi serangan gabungan itu gemetar dan hampir pingsan. Membunuh. Bagaimana mungkin Lu Ming dan yang lainnya melewatkan kesempatan seperti itu? Sebelum yang lain mencapai mereka terus menyerang, terus maju dengan tekad yang kuat.
Mereka menyerang dengan sekuat tenaga lagi pada formasi serangan gabungan yang hampir runtuh. Wah, kali ini, formasi 7 orang itu langsung hancur. Formasi itu hancur, dan ketujuh sosok itu mundur. 2 dari mereka baru saja mundur ketika tubuh mereka meledak. Bahkan baju besi yang mereka kenakan, yang merupakan pembawa formasi itu, juga meledak. Formasi ini akan hancur. Namun, Lu Ming dan yang lainnya juga telah menderita beberapa pukulan berat dari Tuan Muda ke-9 dan yang lainnya. Susunan mereka sendiri hampir hancur. Aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi, tenagaku hampir habis. Dandan meraung. Aku tidak punya banyak tenaga lagi. Saya juga. Bubbles dan Ling Yue turut menimpali, wajah mereka pucat. Membentuk formasi serangan gabungan menghabiskan banyak energi. Secara khusus, serangan gabungan mereka tampaknya menghabiskan energi yang jauh lebih mengerikan. Di sisi lain, Dandan hanya berada di tingkat ke-6 alam Dewa Master sementara Ling Yue dan Bubbles berada di tingkat ke-7. Kekuatan mereka terbatas dan mereka hampir mencapai batasnya. Tunggu sebentar. Satu gerakan terakhir, hancurkan pengepungan mereka. Lu Ming meraung. Mereka mengabaikan serangan yang lain dan menyerbu maju dengan seluruh kekuatan mereka, menyerang lagi dengan tombak mereka. Pada saat yang sama ketika mereka menyerang, serangan lawan juga menimpa mereka. Ledakan-ledakan-ledakan, sosok yang dibentuk oleh formasi serangan gabungan itu bergetar hebat dan hampir runtuh. Masing-masing dari mereka mengeluarkan potensi mereka secara ekstrim dan memfokuskan seluruh energi mereka untuk mempertahankan formasi. Ledakan. Akhirnya, serangan terakhir mereka mengenai jaring yang telah dipasang oleh suku cahaya utama dengan sinar cahaya mereka. Dalam sekejap mata, beberapa ratus sinar cahaya terputus. Sebuah lubang dipotong dengan paksa melalui pengepungan yang dibuat oleh suku Primelite. Lebih dari selusin anggota suku Primelite bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum tubuh mereka terkoyak oleh energi yang mengerikan dan berubah menjadi abu. Ayo pergi. Lu Ming dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan untuk menerobos celah dan keluar dari pengepungan ras cahaya primordial. Begitu mereka keluar dari pengepungan, sosok-sosok yang mereka bentuk gemetar dan runtuh total. Dandan, Ling Yue, dan Bubbles tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Semua energi dalam tubuh mereka telah terkuras habis. Mereka bahkan tidak dapat bertahan dan jatuh ke tanah. Mereka ditahan oleh Lu Ming dan yang lainnya. Mereka tidak berhenti sama sekali. Lu Ming, Iblis Tulang, dan yang lainnya memimpin Dandan, Ling Yue, Bubbles, Tang Jun, dan Myriad God untuk maju dengan kecepatan tinggi. Bab 4844, Utusan Mantan Raja Mengejar Guang. Dan EBSCP, kultivasi Tang Jun hanya pada tingkat ke-7 alam Master Surgawi, dan seperti Dandan dan yang lainnya, kekuatannya juga telah terkuras habis. Dan EBSCP, kultivasi Myriad God berada pada alam Dewa Penguasa tingkat ke-8, jadi situasinya jauh lebih baik, tetapi dia juga menderita kerugian besar. Energi tabu Lu Ming sangat kuat. Meskipun dia telah menggunakan banyak energi tabu, itu bukan masalah besar. Lu Ming, Bond Demon, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan Qiu Qiu masing-masing membawa Dandan dan 4 orang lainnya dan terbang maju dengan kecepatan penuh. Dandan dan 4 orang lainnya memanfaatkan waktu untuk memulihkan diri. Kejar mereka, jangan biarkan mereka kabur. Tuan Muda ke-9 meraung dan wajahnya sangat jelek. Kali ini, dia pikir dia hampir pasti akan berhasil. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming dan yang lainnya masih akan lolos. Sejujurnya, dia tidak yakin bahwa Lu Ming dan yang lainnya akan mengambil rute ini. Sebenarnya, dia merasa bahwa Lu Ming dan yang lainnya akan mengambil 2 jalan. Dia telah membawa anak buahnya untuk menjaga tempat ini, untuk berjaga-jaga. Karena itu, dia tidak membawa 2 utusan cahaya. Kedua, utusan pendahulu cahaya, masing-masing memiliki tugasnya sendiri. Yang satu menjaga arah tempat dan mendirikan formasi, sementara yang lain mengawasi suku manusia surgawi dan suku semi-abadi. Mereka juga harus waspada terhadap suku manusia surgawi dan suku semi-abadi. Namun, awalnya dia mengira bahwa kekuatan yang dibawanya akan cukup untuk menekan Lu Ming dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia memiliki 3 formasi serangan gabungan dan 4 orang yang sama kuatnya dengan Raja Surga terkuat. Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming dan yang lainnya akan membentuk formasi serangan gabungan.
Dia tidak berhati-hati dan Lu Ming dan yang lainnya berhasil keluar dari pengepungan. Dia sangat marah, dan niat membunuhnya sedang berada di puncaknya. Dia memimpin orang-orang dari suku Primelite dan mengejar Lu Ming. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke anggota suku Primelite lainnya di arah lain, meminta mereka untuk berkumpul sesegera mungkin. Adapun suku manusia surgawi dan suku semi-abadi, hanya sebagian kecil saja yang tersisa untuk menjaga tempat itu. Dua kelompok orang itu, satu di depan dan satu di belakang, terbang cepat, meninggalkan gunung-gunung dan sungai-sungai di belakang. Untungnya, mayat-mayat penghancur Yin di daerah ini semuanya telah berkumpul di sekitar kota kuno dan telah dibersihkan oleh mereka. Oleh karena itu, mereka tidak menemui sekelompok besar mayat penghancur Yin di sepanjang jalan. Jika tidak, itu akan menjadi masalah lain. Lu Ming dan yang lainnya terbang di sepanjang kedalaman gua awan ungu. Sekitar 10 menit kemudian, Dandan, Gelembung, Ling Yue, Tang Jun, dan segudang dewa semuanya telah memulihkan sebagian kekuatan mereka. Setelah memulihkan sebagian kekuatannya, gelembung-gelembung mulai bergerak. Ia menyelimuti Lu Ming dan yang lainnya dengan kekuatan ruang waktu. Seketika, kecepatan kelompok Lu Ming meningkat pesat. Mereka segera meninggalkan suku cahaya esensi. Brengsek, Tuan Muda ke-9 meraung. Dia tidak mau membiarkan Lu Ming dan yang lainnya pergi begitu saja dan terus memimpin anak buahnya untuk mengejar. Tidak lama kemudian, aliran cahaya datang dari belakang dengan kecepatan yang luar biasa, mengejar Tuan Muda ke-9 dan yang lainnya. Pria muda ini tampak berusia 20-an. Dia sangat tampan, dan rasa percaya diri yang kuat selalu terlihat di antara alisnya. Dia adalah salah satu dari dua, mantan utusan ringan, Yuan Yu. Yuan Yu, kau datang di waktu yang tepat. Kejar mereka. Lu Ming dan anak buahnya ada di depan kita. Bawakan aku kepala mereka. Tuan Muda ke-9 berteriak. Jangan khawatir, Tuan Muda ke-9. Aku akan segera membawa kepala mereka kepadamu. Yuan Yu berkata dan tiba-tiba mempercepat langkahnya, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang maju dengan cepat. Tak lama kemudian, dia menghilang dari pandangan Tuan Muda ke-9 dan yang lainnya. Lu Ming dan yang lainnya terdorong oleh kekuatan ruang waktu dari gelembung-gelembung itu. Mereka sangat cepat dan mereka pergi jauh ke kedalaman gua awan ungu. Adapun Dandan dan yang lainnya, mereka terus memanfaatkan waktu untuk memulihkan diri, menjejalkan pil-pil dewa ke dalam mulut mereka seolah-olah gratis. Beberapa pil dewa digunakan secara khusus untuk memulihkan kekuatan seseorang. Kecepatan pemulihannya sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi para dewa dan yang lainnya untuk memulihkan kekuatan mereka ke puncaknya. Tidakkah kamu merasa bahwa kendali kita terhadap formasi serangan gabungan telah sedikit membaik? Dandan bertanya. Tidak buruk, aku punya firasat. Lu Ming mengangguk. Yang lain juga mengangguk. Sebelumnya, mereka telah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengendalikan formasi serangan gabungan untuk melawan Tuan Muda ke-9 dan yang lainnya. Mereka telah menderita beberapa serangan dari pihak lain secara berturut-turut. Pada saat itu, esensi, ki, dan jiwa mereka telah terkondensasi hingga ekstrim. Pada saat terakhir, mereka memang telah membuat terobosan besar dalam formasi serangan gabungan. Mari kita cari tempat untuk mengujinya dan melihat seberapa jauh saya dari kondisi yang sempurna. Dandan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu mencari tempat, kami akan segera tahu. Ekspresi Lu Ming tiba-tiba berubah serius saat dia melihat ke belakangnya. Segera setelah itu, ekspresi Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya juga berubah saat mereka melihat ke belakang. Di belakang mereka, seberkas cahaya mendekat dengan kecepatan jauh lebih cepat daripada mereka. Dia adalah utusan Raja Ras Cahaya Utama sebelum cahaya. Seru Qiu Yue. Aku datang untuk mengambil kepalamu. Terimalah kematianmu dengan patuh agar kau tidak menderita rasa sakit yang tidak perlu. Orang yang mengejarnya tentu saja adalah mantan utusan Kekaisaran Cahaya, Yuan Yu. Pada saat ini, suara dingin Yuan Yu terdengar. Perbaiki. Ayo, teriak Pao Pao, berniat menggunakan kekuatan ruang waktu untuk mengganggu Jade Asal. Bubble, jangan buang-buang energimu. Kita harus membentuk formasi serangan gabungan untuk menghadapi orang ini. Lu Ming menarik gelembung itu ke bawah. Kekuatan tempur utusan pendahulu cahaya terlalu kuat. Meskipun mereka memiliki kekuatan tempur dari 5 Raja Surga terkuat, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari utusan pendahulu cahaya.
Mereka akan dikalahkan dan dibunuh satu persatu. Hanya dengan membentuk formasi serangan gabungan mereka dapat melawannya. Lu Ming dan kelompoknya berhenti terbang. Mereka berhenti dan mulai mengaktifkan pembawa arai. Anggota ras Primelite dikenal karena kecepatan mereka, dan masing-masing dari mereka sangat cepat, belum lagi, mantan utusan cahaya, yang bahkan lebih cepat. Bahkan jika mereka terus terbang, mereka tidak akan bisa lolos dari kejaran pihak lain. Lebih baik mengambil inisiatif untuk menghadapi musuh dan menghemat energi. Kamu tahu kamu tidak bisa lari, kan? Tapi kamu masih ingin melawan. Kamu benar-benar tidak tahu kekuatanmu sendiri. Mati saja. Suara dingin Yuan Yu terdengar. Ribuan sinar cahayanya berubah menjadi ribuan pedang tajam dan menusuk Lu Ming dan yang lainnya. Dan EBSP, 1000 pedang itu semuanya sangat mengerikan, masing-masing mampu membunuh dewa puncak biasa. Dan EBSP, 1000 dari mereka bersama-sama memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Jika seorang Divine Master puncak biasa tidak memiliki serangan gabungan, maka tidak peduli berapa banyak orang yang datang, itu akan sia-sia. Sejujurnya, kekuatan tempur, mantan utusan Kekaisaran Cahaya, hampir melampaui lingkup alam Dewa Surgawi. Dia sudah bisa bertarung dengan kekuatan asal biasa. Sekalipun dia lebih rendah, dia tidak akan terlalu jauh. Lu Ming dan yang lainnya tidak berani ceroboh. Mereka segera menyiapkan formasi serangan gabungan. Sosok besar terbentuk sekali lagi. Yang membuat Lu Ming dan yang lainnya senang, sosok yang terkondensasi kali ini jauh lebih solid dan lebih jelas daripada sebelumnya. Sosok itu tidak lagi seperti ilusi. Mereka telah menebak dengan benar. Dalam pertempuran sebelumnya, kendali mereka atas formasi serangan gabungan memang telah meningkat. Asyik, sosok besar itu melambaikan tombaknya dan mendirikan layar cahaya besar di depannya. Ledakan-ledakan-ledakan. Sinar cahaya itu mengenai layar cahaya dan meledak dengan suara ledakan yang mengagetkan. Sosok besar yang dibentuk oleh formasi serangan gabungan itu bergetar hebat dan terus mundur. Ia berada di bawah tekanan besar. Bab 4845, Formasi Serangan Gabungan yang Sempurna. Sangat kuat. Apakah ini kecakapan tempur mantan utusan kekaisaran? Dia terlalu kuat. Dandan berteriak, mukanya jelek. Mereka telah membentuk formasi serangan gabungan, dan mereka merasakan tekanan besar bahkan ketika mereka melakukan perlawanan. Yang lebih penting, kekuatannya terkuras dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan mampu bertahan lama sebelum benar-benar kelelahan. Dia bukan satu-satunya. Bubbles, Ling Yuwei, dan Tang Jun semuanya dalam kondisi yang sama. Wajah mereka pucat dan energi dalam tubuh mereka terkuras dengan cepat. Bertahanlah. Sempurnakan formasi. Itulah satu-satunya jalan keluar kita. Lu Ming berteriak dan energi tabu terus mengalir ke dalam susunan itu. Pada saat ini, setiap orang memaksakan keluar potensi mereka dan meningkatkan esensi, energi, dan semangat mereka hingga ke titik ekstrim. Benar, hanya ada dua cara untuk menyempurnakan formasi serangan gabungan sesegera mungkin. Yang pertama adalah menghabiskan waktu yang lama untuk memolesnya. Dengan waktu yang cukup, formasi serangan gabungan yang disusun secara alami akan mencapai tahap yang sempurna. Beginilah cara kerja sebagian besar formasi serangan gabungan. Cara lainnya adalah dengan meminjam kekuatan eksternal, meminjam tekanan eksternal yang kuat, dan menyublim di bawah tekanan untuk menyempurnakan formasi. Cara kedua bisa dikatakan sangat sulit dan rumit. Kecuali orang yang menyusun formasi itu memiliki bakat luar biasa, ia tidak akan bisa menerobos pada saat kritis. Kebetulan saja Lu Ming dan yang lainnya semuanya adalah jenius yang tak tertandingi. Mungkin mustahil bagi orang lain, tetapi mungkin bagi mereka. Di bawah upaya penuh semua orang, sosok yang dipadatkan oleh formasi serangan gabungan sebenarnya menjadi sedikit lebih jelas. Tidak ada gunanya melawan. Bunuh saja. Yuan Yu berteriak dingin. Seluruh tubuhnya bersinar seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi sinar cahaya. Kemudian, tubuhnya yang seperti cahaya melesat keluar dan benar-benar berubah menjadi pedang tempur, menebas ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Meskipun hanya satu pedang, kekuatannya lebih mengerikan daripada ratusan cahaya pedang. Lu Ming dan yang lainnya mengendalikan susunan itu. Sosok besar itu melambaikan tombak dan menebas. Serangan keduanya bertabrakan dengan suara yang memekakkan telinga. Tubuh sosok besar itu bergetar tanpa henti. Dengan setiap getaran, tubuhnya menjadi semakin ilusi, seolah-olah akan runtuh kapan saja.
Kamu akhirnya tidak tahan lagi. Kalau begitu, langkah selanjutnya, hancurkan formasi itu. Yuan Yu berkata dengan dingin. Tubuhnya yang ringan berubah menjadi pedang tempur lagi dan terus menebas Lu Ming dan yang lainnya. Dia ingin menggunakan jurus ini untuk mematahkan serangan gabungan Lu Ming dan yang lainnya. Selama formasi serangan gabungan itu rusak, Lu Ming dan yang lainnya akan berada di bawah kekuasaannya. Akan tetapi, saat cahaya pedang yang telah diubahnya hendak mengenai sosok besar itu, sosok besar yang tadinya samar-samar, tiba-tiba mengeras dengan cepat, seolah menjadi wujud nyata. Sosok besar yang mengenakan baju besi hitam dengan paku-paku di atasnya memegang tombak. Sosok itu tampak seperti seorang prajurit dari zaman kuno. Tidak ada rasa ilusi sama sekali, tidak ada bedanya dengan tubuh nyata. Sempurna. Pada saat ini, formasi serangan gabungan Lu Ming dan yang lainnya akhirnya mencapai keadaan sempurna. Tidak ada hambatan dalam kerja sama mereka. Membunuh, Lu Ming, Dan, Dewa Segudang, dan yang lainnya berteriak bersamaan dan mengaktifkan serangan gabungan mereka. Asyik, sosok besar itu melangkah di udara, baju besinya yang hitam berkilau. Ia memegang tombak dengan kedua tangan dan menyerang. Tombak perang itu kembali beradu dengan pedang perang yang dibentuk oleh giok asal. Ledakan, ribuan pasukan menyapu ke segala arah. Kali ini, tubuh prajurit berbaju hitam yang dibentuk oleh formasi serangan gabungan itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, pedang tempur yang dibentuk oleh jade asal bergetar hebat. Setelah sekitar 5 tarikan napas, pedang tempur yang dibentuk oleh jade asal meledak dengan keras. Prajurit berbaju hitam itu tidak berhenti dan terus menyerang dengan tombaknya. Yuan Yu terkejut dan mundur dengan panik. Kecepatannya sungguh mencengangkan. Ia bagaikan seberkas cahaya yang menjauh, dan muncul puluhan ribu mil jauhnya dalam sekejap. Namun, dia masih terlambat selangkah. Sebuah luka besar muncul di tubuhnya, hampir membelahnya menjadi dua. Wajahnya pucat dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia tampak mengerikan. Dia benar-benar terluka. Formasi 10 orang saja mampu melukainya. Hal ini membuat niat membunuhnya menjadi sangat kuat. Serangan yang sangat kuat. Formasi ini luar biasa. Dan berteriak kegirangan. Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya juga sedikit bersemangat. Kekuatan formasi serangan gabungan ini setelah mencapai kesempurnaan berada di luar ekspektasi mereka. Dalam tabrakan langsung, formasi ini bahkan dapat melukai utusan cahaya. Ini membuktikan bahwa kekuatan tempur serangan gabungan telah melampaui kekuatan utusan pendahulu yang ringan. Mereka pernah melihat formasi serangan gabungan 9 orang dari ras cahaya utama sebelumnya, tetapi formasi itu tidak sekuat itu. Itu hanya setara dengan kekuatan tempur beberapa raja surga terkuat. Masih ada kesenjangan yang cukup besar antara dirinya dan level mantan utusan cahaya. Serangan gabungan mereka bersepuluh hanya lebih banyak satu dari yang 9, tetapi kekuatan tempur mereka tampaknya jauh lebih kuat dan dapat menekan mantan utusan kekaisaran. Orang harus tahu bahwa mereka tidak mempunyai keuntungan dalam menyiapkan formasi. Meskipun Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Iblis Tulang, dan Qiu semuanya memiliki kekuatan tempur Raja Surga terkuat. Namun, dalam sebuah formasi, kekuatan tempur seseorang seringkali tidak tercermin. Misalnya, keterampilan rahasia dan keterampilan unik yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang tidak dapat digunakan dalam formasi. Saat membangun sebuah formasi, hal itu sering dikaitkan dengan kekuatan yang dapat dikendalikan dan tingkat kultivasi seseorang. Meskipun kekuatan yang mereka kendalikan sangat kuat, tingkat kultivasi mereka terlalu tidak merata. Ada dewa penguasa puncak, dewa penguasa tingkat 9, dewa penguasa tingkat 8, dewa penguasa tingkat 7, dan dewa penguasa tingkat 6. Jika rentangnya terlalu besar, akan sangat merugikan dalam menyiapkan formasi serangan gabungan. Untuk menyiapkan formasi serangan gabungan, yang terbaik adalah jika basis kultivasi setiap orang sama, atau setidaknya tidak terlalu berbeda. Sebelumnya, orang-orang dari suku cahaya utama dan suku semi-abadi yang telah mendirikan formasi tersebut hampir semuanya memiliki basis kultivasi yang sama. Hanya ketika dewa penguasa tingkat ke-9 dan dewa penguasa puncak bekerja sama, dengan perbedaan kekuatan yang kecil, maka kekuatan susunan gabungan tersebut dapat dikeluarkan hingga tingkat yang paling tinggi. Namun, serangan gabungan yang dilakukan Lu Ming dan yang lainnya masih sangat kuat. Ini hanya bisa berarti bahwa susunan ini tidak bisa diremehkan.
Formasi serangan gabungan juga ada ribuan, dan jenisnya banyak. Formasi dengan jumlah orang yang sama tidak memiliki kekuatan yang sama. Misalnya, jika formasi serangan gabungan 9 orang itu sama, formasinya akan berbeda, dan kekuatannya pun akan berbeda. Jelaslah bahwa formasi kombinasi yang mereka peroleh bukanlah masalah kecil. Beri dia satu gerakan lagi dan kita akan mundur. Dan, apakah kau masih bisa bertahan? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke semua orang. Satu gerakan masih mungkin dilakukan. Saya bisa. Dan, Ling Yue dan yang lainnya mengangguk. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka segera mengendalikan susunan itu. Prajurit berbaju hitam itu melangkah maju dan melintasi puluhan ribu mil. Tombak hitamnya menjadi sepanjang 1 juta kaki dan menebas Yuan Yu. Di bawah tombak itu, kekosongan itu terus-menerus runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Seni cahaya primordial yang memecah langit, cahaya bersinar di 9 wilayah. Yuan Yu berteriak. Rambut panjang sinar cahaya itu berkibar tertiup angin, memancarkan cahaya warna-warni yang cemerlang. Sinar itu menyatu dengan tubuhnya, dan dalam sekejap, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Setiap helai cahaya adalah pedang Qi dengan kekuatan tak terbatas. Pedang itu membombardir prajurit hitam. Namun, prajurit hitam itu bagaikan dewa perang yang tak terkalahkan. Pedang Qi menghantam baju besi hitam itu, membuat suara berdenting. Bab 4846, Energi Alam yang Sangat Besar. Prajurit berbaju hitam itu bagaikan dewa perang. Tombaknya menebas dengan kekuatan yang tak tertahankan, menghancurkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya mengenai Yuan Yu. Yuan Yu mundur lagi. Kali ini, lukanya lebih serius dari sebelumnya, dan auranya agak putus asa. Ayo pergi. Lu Ming dan rombongannya tidak tinggal diam. Mereka berbalik dan pergi, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di cakrawala. Bukannya mereka tidak ingin terus menyerang, tetapi mereka tidak berdaya. Dan, Gelembung, dan yang lainnya hampir kehabisan kekuatan surgawi. Faktanya, bahkan jika mereka masih punya kekuatan tersisa, hampir mustahil untuk membunuh utusan seorang raja. Meskipun serangan gabungan mereka lebih kuat dari utusan cahaya, namun tidak terlalu kuat. Mereka bisa mengalahkannya, tetapi mustahil untuk membunuhnya. Jika pihak lain ingin pergi, mereka pasti tidak akan bisa menghentikannya. Seperti yang diduga, jika mereka terus membuang-buang waktu, mereka tidak akan bisa melarikan diri saat anggota ras Primelite lainnya tiba. Yang paling ditakutkan Lu Ming dan yang lainnya adalah serangan gabungan dari 21 orang ras cahaya purba. Kekuatan formasi yang dibentuk oleh 21 orang kuat itu sangat mengerikan. Itu pasti lebih kuat dari serangan gabungan mereka. Begitu mereka menghadapinya, mereka hanya akan dikalahkan. Setelah terbang beberapa saat, mereka membubarkan formasi serangan gabungan. Sama seperti sebelumnya, Lu Ming dan yang lainnya memimpin Dandan, Gelembung, dan yang lainnya dan terbang maju, memungkinkan Dandan, Gelembung, dan yang lainnya memanfaatkan waktu untuk pulih. Brengsek. Yuan Yu menggeram dengan suara rendah, dan wajahnya agak garang. Dia telah membual di depan Tuan Muda ke-9 bahwa dia akan membawa kembali kepala Lu Ming dan yang lainnya. Sekarang, dia tidak hanya gagal, tetapi dia juga telah terluka. Jika berita ini menyebar, dia akan menjadi bahan tertawaan. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dariku. Yuan Yu berkata dengan dingin. Dia mengeluarkan beberapa pil obat penyembuh dan menelannya. Sosoknya berkedip saat dia mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Namun, dia masih terluka dan kecepatannya sangat terpengaruh. Dia tidak dapat mengejar Lu Ming dan yang lainnya untuk sementara waktu. Alasan utamanya adalah dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya. Pada levelnya, dia benar-benar hampir mencapai timbal balik. Dia bisa menerobos kapan saja. Semakin dekat dia dengannya, semakin dia menjadi berhati-hati. Dia tidak ingin meninggalkan luka dalam yang dapat memengaruhi terobosannya di masa depan. Oleh karena itu, dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya, kalau-kalau dia meninggalkan luka tersembunyi. Setelah terbang cukup jauh, gelembung itu pulih sedikit. Ia menggunakan kekuatan ruang waktu untuk membantu Lu Ming dan yang lainnya meningkatkan kecepatan mereka. Orang itu telah mengikuti kita, kata Dandan dengan wajah muram. Orang yang sedang dia bicarakan tentu saja adalah Jade. Dandan telah menyiapkan formasi pengawasan di sepanjang jalan, jadi dia secara alami bisa melihat bahwa Jade asal tidak jauh di belakang mereka.
Alasan mereka tidak menyusul adalah karena luka mereka belum pulih sepenuhnya dan mereka juga takut dengan formasi serangan gabungan Luming dan yang lainnya. Bagaimanapun, sudah lama sekali. Dia khawatir Luming dan yang lainnya sudah pulih dan bisa terus mengatur formasi serangan gabungan. Oleh karena itu, dia mengikuti dari kejauhan, jelas menunggu anggota ras Primelite lainnya berkumpul. Kita harus menyingkirkannya. Kalau tidak, suku Primelite akan menyusul kita cepat atau lambat. Kata Luming. Sangat sulit. Seorang mantan utusan raja, dan kecepatannya terlalu cepat. Sangat sulit untuk menyingkirkannya. Tang Jun mendesah. Ekspresi orang lain juga tidak sedap dipandang. Memang, sangat sulit untuk melepaskan diri dari utusan pendahulu yang ringan, yang terkenal karena kecepatannya, jika dia mengikuti mereka dengan sepenuh hati. Dan EBSCP, mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari depan. Itu adalah mayat yang mengakhiri Yin. Sejumlah besar mayat penghancur Yin bergegas ke arah mereka. Jumlah mereka ratusan. Beberapa orang yang memimpin memiliki aura yang menindas dan jelas sangat berkuasa. Luming dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengubah arah. Mereka tidak ingin terlibat dengan mayat-mayat penghancur Yin ini. Meskipun mereka memiliki batu api biru dan tidak takut pada mayat-mayat penghancur Yin ini, begitu mereka terjerat, mereka akan membuang-buang waktu dan hanya memungkinkan ras cahaya utama untuk mendekat. Akan tetapi, daerah ini sudah jauh dari kota kuno, dan jumlah mayat penghancur Yin semakin meningkat. Setelah itu, mereka akan menghadapi mayat-mayat penghancur Yin dari waktu ke waktu. Terkadang, mereka tidak dapat menghindarinya dan harus bertarung dengannya. Akibatnya, kecepatan mereka menjadi semakin lambat. Hehe, mari kita lihat kemana kau bisa lari. Tidak jauh dari sana, sosok Yuan Yu samar-samar terlihat, dan seringai tersungging di sudut mulutnya. Luka-lukanya sudah hampir pulih, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia masih takut dengan formasi serangan gabungan Luming. Dia hanya perlu mengawasi Luming dan yang lainnya dan menunggu Tuan Muda ke-9 membawa anak buahnya untuk menemui mereka. Itu akan menjadi hari kematian Luming. Meskipun dia tidak berhasil membunuh Luming dan yang lainnya dan kehilangan muka, dia tidak punya pilihan. Menurut informasi yang diterimanya, Tuan Muda ke-9 dan yang lainnya akan segera tiba. Asyik, Luming dan yang lainnya menyebarkan sejumlah besar bubuk batu api biru, memaksa mundur sebagian mayat-mayat yang mengakhiri Yin. Mereka kemudian berkumpul dan menyerang maju dengan gila-gilaan. Akhirnya, mereka menerobos halangan mayat-mayat yang mengakhiri Yin dan terus terbang. Akan tetapi, dari segala arah, mayat-mayat yang mengakhiri Yin itu meraung bagaikan guntur dan mengejar mereka. Kita dalam masalah. Para ahli dari suku Primelite sudah hampir sampai. Ekspresi dan jelek. Berdasarkan susunan pengawasan yang ditinggalkannya di sepanjang perjalanan, Tuan Muda ke-9 berada tidak jauh dari sini bersama sekelompok ahli suku cahaya utama. Di belakang Luming dan yang lainnya, Tuan Muda ke-9 memimpin sekelompok ahli dan bergerak maju dengan cepat. Ras cahaya utama entah bagaimana berhasil menghindari deteksi mayat penghancur Yin, dan kecepatan mereka hampir tidak terpengaruh. Luming, karena kau sudah datang jauh-jauh ke sini, aku akan membiarkanmu menemani mayat penghancur Yin itu. Tuan Muda ke-9 mencibir. Luming dan rombongan terus terbang. Dalam perjalanan, mereka melewati dua kelompok mayat penghancur Yin. Ada pegunungan di depan. Dengan sorot matanya yang tajam, Papa adalah orang pertama yang berteriak. Di depannya ada sebuah pegunungan besar. Dari kejauhan, gunung itu tampak seperti seekor naga besar. Dia bisa melihat samar-samar bangunan-bangunan di pegunungan itu. Ini adalah energi alam. Terlebih lagi, itu jauh lebih besar daripada urat energi alam yang mereka peroleh dari formasi serangan gabungan. Saya dapat merasakan adanya fluktuasi susunan yang sangat kuat di pegunungan itu. Dandan menindaklanjutinya. Ayo kita pergi ke pegunungan itu. Dandan, aku akan mengandalkanmu kali ini. Kata Luming. Saat mereka terbang mendekat, pegunungan itu tampak lebih jelas. Dari jarak yang lebih dekat, pegunungan itu tampak lebih megah. Di pegunungan itu, ada banyak puncak gunung yang menjulang ke langit. Sungguh luar biasa. Banyak puncak gunung yang memiliki bangunan seperti istana. Ini jelas merupakan energi alam. Ini adalah energi alam yang sangat besar. Suara iblis tulang terdengar. Semua orang mengerti bahwa energi alam ini bukanlah materi kecil. Kalau tidak,
Orang-orang di era sebelumnya tidak akan membangun begitu banyak bangunan di atasnya. Di masa lampau, seharusnya ada banyak ahli yang membudidayakannya. Ada beberapa retakan di tanah di sekitar pegunungan, dan suara gemuruh terus terdengar dari dalam. Namun, itu belum memengaruhi energi alam. Mungkin perlu waktu untuk memengaruhi energi alam. Tak lama kemudian, mereka sudah dekat dengan puncak, tetapi mereka berhenti. Hal ini disebabkan puncak gunung tersebut dikelilingi oleh formasi-formasi. Formasi pembunuh. Semuanya formasi pembunuh. Setelah bertahun-tahun, formasi pembunuh ini masih sangat mengerikan. Dandan memperhatikan dengan ama, ekspresinya serius. Dandan, bisakah kamu menerima kami masuk? Lu Ming bertanya. Ada banyak formasi pembunuh di sini, dan itu mungkin bukan hal yang buruk. Jika mereka bisa masuk dengan aman, mereka bisa menggunakan formasi pembunuh ini untuk melawan orang-orang dari suku cahaya utama. Bab 4847, Formasi yang menakutkan. Tidak, formasi pembunuh di sini terlalu kuat dan misterius. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku tidak bisa menghancurkannya. Mari kita ubah posisi. Ucap Dandan. Setelah dia selesai berbicara, mereka segera mengubah posisi mereka. Akan tetapi, Dandan masih tidak dapat melihat menembus formasi pada posisi ini, sehingga ia harus berpindah ke posisi lain. Dan EBSCP, mengaum. Di belakang mereka, mayat-mayat yang mengakhiri Yin meraung seperti guntur. Banyak dari mereka menerkam Lu Ming dan yang lainnya. Namun, Lu Ming dan yang lainnya memegang batu api biru besar di tangan mereka. Batu api biru itu memancarkan cahaya biru. Mayat-mayat yang mengakhiri Yin tidak berani mendekat dan hanya bisa mengelilingi mereka sambil meraung. Puff! Tiba-tiba, lebih dari 10 mayat Yin terminasi melangkah ke dalam jangkauan formasi. Formasi itu bersinar, dan dengan beberapa kilatan cahaya ungu, tubuh mayat-mayat Yin terminasi berubah menjadi bubuk, berhamburan bersama angin. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Lu Ming dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Kekuatan formasi ini berada di luar imajinasi mereka. Mereka sangat menyadari kekuatan pertahanan mayat-mayat yang mengakhiri Yin. Baru saja, ada seorang master surgawi puncak di antara selusin mayat yang mengakhiri Yin. Namun, dia tidak melawan sama sekali dan berubah menjadi debu oleh formasi. Jika mereka masuk, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Tidak heran Dandan begitu berhati-hati. Di kejauhan, sosok Yuan Yu muncul dan menyaksikan dari jauh. Itu adalah urat energi alam yang besar, tetapi ditutupi oleh formasi pembunuh yang mengerikan. Orang-orang ini benar-benar ingin memasukinya. Mereka benar-benar mencari kematian. Baiklah, aku akan berjaga di sini dan menghentikan mereka. Yuan Yu mencibir dan berdiri di udara, menunggu dengan tenang. Selama dia menghalangi jalan ke sini dan memotong rute pelarian Lu Ming dan yang lainnya, Lu Ming dan yang lainnya akan mati ketika Tuan Muda ke-9 tiba bersama anak buahnya. Selanjutnya, Lu Ming dan yang lainnya mengubah posisi mereka beberapa kali lagi. Dandan, kamu bisa atau tidak? Kalau kamu tidak bisa, kita harus mengubah arah. Begitu perlombaan Primelite tiba, kita tidak akan bisa pergi. Tuhan Yang Maha Esa mendesak. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku punya sedikit gambaran tentang lokasi ini. Mata Dandan terbuka lebar saat dia menatap ke depan. Rune pada cangkang kura-kura itu terus-menerus berkedip dengan cahaya warna-warni. Pada saat ini, mereka berada di kaki salah satu gunung. Dapat dilihat bahwa gunung ini adalah yang terbesar di antara semua gunung di jajaran pegunungan tersebut. Gunung ini lebih dekat ke depan, dan hanya ada beberapa gunung yang lebih tinggi darinya. Ada banyak bangunan yang dibangun di gunung. Setelah beberapa saat, suara mendesing. Di kejauhan yang hampa, seberkas cahaya mendekat dengan cepat. Cahaya itu surut, memperlihatkan sosok-sosok. Mereka semua adalah ahli dari suku cahaya utama, dan yang memimpin mereka tentu saja adalah Tuan Muda ke-9. Jumlah mereka ada lusinan, dan semuanya pakar tingkat atas. Jelas, mereka hanya sebagian dari kelompok itu. Mereka tiba lebih dulu karena kekuatan dan kecepatan mereka. Dan EBSCP, mengaum. Dengan begitu banyak orang dari ras cahaya utama yang muncul pada saat yang sama, mereka tentu saja tidak dapat bersembunyi dari mayat-mayat penghancur Yin. Seketika, sejumlah besar mayat penghancur Yin meraung dan menerkam ke arah Tuan Muda ke-9 dan yang lainnya. Kau sedang mencari kematian.
Mari kita bunuh mayat-mayat penghancur yin ini terlebih dahulu. Tuan Muda ke-9 berteriak dengan dingin. Puluhan ahli top dari ras Primelite menyerang, dan puluhan ribu sinar cahaya melesat keluar. Sinar cahaya mereka bergetar pada frekuensi aneh, dan mereka dapat dengan mudah menembus pertahanan mayat penghancur yin dan mencabik-cabiknya. Tidak lama setelah itu, beberapa ratus mayat penghancur yin dibunuh oleh ras cahaya utama. Ini buruk. Ras cahaya utama ada di sini. Mereka tidak takut pada mayat penghancur yin. Kita harus memasuki gunung dengan cepat atau pergi. Ekspresi Tang Jun serius. Ayo pergi. Kalian ikuti aku dengan ama. Pada saat ini, Dandan berbicara, lalu melangkah keluar dan masuk ke gunung. Lu Ming dan yang lainnya mengikutinya dari dekat. Formasi pembunuh di area ini sangat mengerikan. Tidak ada yang berani mengalihkan perhatian. Dengan sangat cepat, mereka telah maju lebih dari 100 meter. Mereka benar-benar dapat melihat melalui formasi itu dan masuk. Ekspresi Yuan Yu berubah. Yuan Yu, apa yang terjadi? Tuan Muda ke-9 bertanya dengan dingin. Tuan Muda ke-9, gunung ini diselimuti oleh formasi pembunuh yang mengerikan. Formasi ini sangat kuat. Yuan Yu menjelaskan. Serang terus, jangan biarkan mereka memasuki wilayah pegunungan. Tuan Muda ke-9 sangat tegas. Dia memimpin orang-orang dari ras cahaya utama dan menerobos pengepungan mayat-mayat yang mengakhiri Yin, bergegas menuju puncak gunung. Membunuh. Sebelum mereka mendekati puncak, Tuan Muda ke-9 berteriak dan melancarkan serangan. Sinar cahaya itu tumbuh dengan cepat dan menusuk Lu Ming dan yang lainnya. Namun, Lu Ming dan yang lainnya sudah memasuki jangkauan susunan tersebut. Oleh karena itu, ketika berkas cahaya dari ras cahaya esensi mendekati susunan tersebut diaktifkan. Cahaya ungu memenuhi udara dan menyapu, memotong semua berkas cahaya tersebut. Seberkas cahaya ungu bahkan terbang keluar dan menewaskan 2 orang dari ras cahaya esensi. Hal ini mengejutkan para anggota suku Primelite, dan mereka langsung berhenti, tidak berani menyerang lagi. Lu Ming dan kelompoknya menghela napas lega. Setidaknya, suku Primelite tidak akan mampu menyerang mereka. Pada saat itu, lebih banyak berkas cahaya terbang dari kejauhan. Mereka masih anggota suku cahaya utama. Kali ini, jumlahnya ratusan. Jelas, yang lebih lemah telah tiba. Jumlah mereka lebih dari 500. Mereka bergabung dan membersihkan semua mayat penghancur Yin di daerah sekitar. Kemudian, mereka menyebar dan menghalangi jalan mundur Lu Ming, mengepung puncak gunung. Lu Ming dan yang lainnya tidak punya jalan keluar dan hanya bisa terus maju. Ikuti aku. Setelah mengamati sejenak, Dandan berbicara lagi dan melangkah maju. Tidak ada pola yang jelas dalam arah yang ia tuju. Terkadang ia bergerak ke kiri, terkadang ia bergerak ke kanan, terkadang ia bergerak mundur, dan terkadang ia bergerak maju. Dengan sangat cepat, mereka telah maju sekitar 100 meter lagi. Tiba-tiba, rune memenuhi udara di bagian tertentu gunung. Rune tersebut mengembun menjadi sinar cahaya ungu dan menebas ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Tidak bagus, formasinya telah diaktifkan. Cepat menghindar. Lu Ming dan yang lainnya terkejut, dan Lu Ming berteriak keras. Arah yang dituju cahaya ungu itu adalah Ling Yuwei. Hati Lu Ming hancur. Dengan kultivasi Ling Yuwei, jika dia terkena serangan, hanya akan ada satu hasil. Pada saat kritis, sesosok muncul di depan Ling Yuwei. Itu adalah iblis tulang. Setan tulang adalah yang paling dekat dengan Ling Yuwei, jadi dia membantunya tepat waktu. Asyik, cahaya ungu itu mengenai iblis tulang, dan tubuh iblis tulang itu bergetar hebat, lalu terpaksa mundur. Terlihat sebuah tanda dangkal telah muncul di tubuh iblis tulang itu. Setelah iblis tulang memurnikan satu set tulang iblis di jurang iblis yang tak terukur, kekuatan pertahanannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bagaimanapun, baik Raja Surga terkuat maupun utusan pendahulu cahaya, tidak dapat meninggalkan bekas pada tubuh iblis tulang. Namun, cahaya ungu ini telah meninggalkan bekas yang dangkal pada pelindung tulang iblis tulang itu. Kekuatan serangan ini sangat mengerikan. Selain iblis tulang, tak seorang pun yang hadir mampu bertahan melawannya, bahkan Qiu-Qiu. Untungnya, cahaya ungu juga terhalang. Meski cahaya ungu terhalang, mundurnya iblis tulang terus-menerus memicu lebih banyak formasi mantra. Di pegunungan sekitarnya, rune terus menyebar. Sekalipun surga ingin membunuhku. Dandan berteriak, kalian semua, masuklah ke dalam cincin kekacauan.
Lu Ming meraung dan mengendalikan cincin kekacauan. Sebuah kekuatan yang menarik muncul dan menyedot semua orang ke dalam cincin kekacauan. Bab 4848 Formasi Persimpangan. Setelah Lu Ming memasukkan yang lain ke dalam cincin kekacauan, dia juga memasuki cincin kekacauan. Di udara, hanya ada satu cincin kekacauan yang mengambang. Saat mereka memasuki cincin kekacauan, sedikitnya selusin cahaya ungu menyambar mereka dan menghantam cincin kekacauan. Klang klang klang. Cincin kekacauan itu ditebas di mana-mana oleh cahaya ungu, yang memicu lebih banyak formasi. Terjadi ledakan cahaya mengerikan yang konstan, yang memotong cincin kekacauan itu. Untungnya, Chaos Ring terbuat dari material yang luar biasa. Setelah diserang oleh formasi ini, cincin itu masih utuh dan tidak rusak sama sekali. Bahkan tidak ada jejak yang tertinggal. Ini cincin jenis apa? Sebetulnya baik-baik saja. Di luar gunung, anggota suku Primelite juga terkejut. Pada saat itu, di dalam Chaos Ring, Lu Ming dan yang lainnya diam-diam menghela napas lega. Saya bilang, Dandan, apakah kamu bisa melakukannya atau tidak? Mengapa saya harus memicu arai jika saya mengikuti kamu? Pao Pao menatap Dandan dengan tidak senang. Wajah tua Dandan sedikit memerah dan dia bertanya dengan nada bertanya, apa yang kau tahu? Formasi ini memiliki level yang sangat tinggi. Ini adalah formasi yang kuat dari era terakhir. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Formasi ini sangat misterius. Sudah sangat bagus bahwa aku bisa membawa kalian semua sejauh ini. Biarkan aku katakan padamu, di alam semesta, selain dewa ini, tidak banyak orang yang mampu melakukannya. Kau membual. Bubbles jelas tidak mempercayainya dan menggertakkan giginya karena marah. Dandan, bisakah kau membawa kami keluar dari jangkauan formasi? Membiarkan Chaos Ring diserang oleh formasi sepanjang waktu bukanlah solusi. Kata Lu Ming. Meskipun Chaos Ring telah memblokir serangan arai untuk sementara, Lu Ming tidak tahu batas Chaos Ring. Jika waktu berlalu dan Chaos Ring mencapai batasnya, itu akan merepotkan. Dia masih harus pergi secepat mungkin. Lu Ming, biarkan aku memperluas indera spiritualku dan mengamati lintasan formasi. Kemudian, kau akan mengendalikan pergerakan cincin kekacauan sesuai dengan apa yang kukatakan. Kata Dandan. Lu Ming mengangguk dan mulai beroperasi sesuai instruksi Dandan. Indera spiritual dia dan Dandan meluas keluar dari cincin kekacauan pada saat yang sama. Dandan mulai mengamati pengoperasian susunan itu. Setelah beberapa saat, Lu Ming, kendalikan cincin kekacauan dan gerakan setengah meter ke kanan, perintahnya. Dandan mentransmisikan. Asyik, Lu Ming selalu siap. Setelah mendengar itu, dia segera mengendalikan cincin kekacauan untuk bergerak setengah meter ke kanan. Dengan gerakan ini, dia menghindari semua serangan cahaya. Deretan cahaya di sekitarnya tampak kehilangan akal dan menjadi sunyi. Pada saat berikutnya, masa yang mendidih itu padam dan puncak gunung menjadi tenang kembali. Dandan, kamu punya beberapa keterampilan. Lanjutkan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tentu saja, kau tidak tahu siapa aku. Bagaimana mungkin susunan sederhana bisa membuatku bingung? Suara Dandan yang penuh kebanggaan terdengar, seakan-akan dia lupa bahwa kesalahannya lah yang menyebabkan situasi mereka saat ini. Setelah berkata demikian, Dandan meneruskan mengamati susunan itu. Kemudian, di bawah bimbingan Dandan, cincin kekacauan terus bergerak naik ke gunung, semakin dekat ke bangunan-bangunan di gunung. Menurut pengamatan Dandan, area yang dicakup oleh arai tersebut hanyalah area di kaki gunung. Selama mereka melewati area ini dan memasuki lokasi bangunan tersebut, tidak akan ada lagi arai. Wajah Tuan Muda ke-9 berubah jelek saat dia melihat pergerakan cincin kekacauan. Istana Yuanjiu, bawa anak buahmu untuk melihat cara menghancurkan susunan ini. Tatapan mata Tuan Muda ke-9 beralih ke seorang anggota suku Primelite tua. Anggota suku cahaya utama tua ini disebut Istana Yuanjiu, dan dia adalah seorang master formasi. Ya, Tuan Muda ke-9. Yuan Jiugong mengangguk dan berjalan ke depan formasi. Dia mengamatinya dengan saksama, tetapi semakin dia mengamati, semakin dalam kerutan di dahinya. Setelah setengah jam, Istana Yuanjiu, bagaimana menurutmu? Bisakah kau menghancurkan susunan ini? Tuan Muda ke-9 bertanya dengan tidak sabar. Karena cincin kekacauan semakin dekat ke bangunan-bangunan di puncak gunung, dan mereka akan segera meninggalkan area yang ditutupi oleh formasi, Tuan Muda ke-9 merasa sedikit cemas.
Pegunungan ini jelas merupakan energi alam yang besar. Para ahli di era terakhir telah membangun istana di sini, dan mungkin ada harta karun berharga di istana-istana ini. Sayang sekali jika Lu Ming dan yang lainnya merusaknya. Karena itu, dia tidak sabar untuk menerobos barisan dan mendaki gunung. Namun, Yuan Jiugong mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda ke-9, formasi ini adalah formasi kuat yang ditinggalkan oleh Istana Awan Ungu di era terakhir. Formasi ini terlalu mendalam dan di luar pengetahuan saya. Saya telah melihatnya selama setengah jam, tetapi saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Tidak punya petunjuk. Lalu bagaimana orang lain bisa melihat petunjuknya? Tuan Muda ke-9 memarahinya dengan wajah dingin. Ini, Yuan Jiugong terdiam dan tidak bisa menjawab. Dan EBSCP, dia juga sangat terkejut. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana seorang dewa dapat melihat melalui susunan itu. Bagaimanapun, dengan pemahamannya tentang formasi, dia tidak dapat melihatnya sama sekali. Tuan Muda ke-9, kurasa ada seorang jenius yang tak tertandingi di bidang formasi di antara musuh. Aku khawatir tidak banyak master formasi alam Divine Master di seluruh alam semesta yang bisa melihat melalui formasi di sini. Kata Yuan Jiugong, jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan berpikir orang lain juga tidak bisa. Tuan Muda ke-9 berkata dengan tidak senang. Dia benar-benar kesal. Kalau bukan karena dia tidak memiliki ahli formasi yang lebih kuat, dia pasti sudah menyingkirkan istana Yuan Jiu. Tepat saat mereka berdua berdiskusi, Lu Ming mengendalikan cincin kekacauan dan akhirnya melewati area yang dicakup oleh susunan tersebut. Cincin kekacauan bersinar, dan Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Dan, serta yang lainnya muncul. Akhirnya kita selamat. Jarang sekali Dan bisa diandalkan. Paoba bergumam. Gadis kecil, apa yang kau katakan? Apa maksudmu dengan dapat diandalkan? Aku selalu dapat diandalkan. Dan berteriak. Mari kita pergi dan melihat istana-istana ini. Kata Lu Ming. Mereka berbalik dan berjalan menuju istana. Tuan Muda ke-9 bahkan lebih kesal ketika dia melihat Lu Ming dan yang lainnya menghilang dari aula. Istana Yuan Jiu, bisakah kau menghancurkan susunan ini? Tuan Muda ke-9 bertanya lagi. Dan EBSCP, hampir mustahil untuk menghancurkannya hanya dengan kultivasi Dewa Surgawi, tetapi bukan berarti sepenuhnya mustahil. Kata Yuan Jiugong. Metode apa? Tuan Muda ke-9 bertanya. Sekarang, dalam proses runtuhnya Gua Awan Ungu, beberapa retakan besar telah muncul di sekitar energi alam dan terus meluas ke energi alam. Begitu retakan meluas ke energi alam akan runtuh, dan formasi akan terkoyak. Pada saat itu, kita bahkan tidak perlu melakukan apapun dan kita dapat dengan mudah melewati formasi tersebut. Kata Yuan Jiugong. Tentu saja, saya tidak perlu Anda memberitahu saya hal itu. Melihat situasinya, butuh setidaknya 1 tahun bagi formasi itu untuk runtuh dengan sendirinya. Tuan Muda ke-9 berkata dengan dingin, ekspresinya jelek. Apakah dia harus menunggu di sini selama setahun? Tetapi apalagi yang dapat dilakukannya jika dia tidak menunggu? Bahkan jika dia tidak ingin membunuh Lu Ming dan yang lainnya, dia harus menunggu. Vena energi alam yang begitu besar pasti berisi harta karun yang berharga. Kristal purba yang terkandung di dalamnya pasti sangat besar dan akan sangat berguna bagi mereka. Bab 4849, 4 Patung. Pada akhirnya, Tuan Muda ke-9 memutuskan untuk mengepung tempat itu dan menunggu energi alam runtuh dengan sendirinya dan menghancurkan formasi tersebut. Kemudian, ia akan menyerbu masuk dan menyingkirkan Lu Ming dan yang lainnya. Tuan Muda ke-9, apa yang harus kita lakukan dengan suku semi-abadi dan suku manusia surgawi di kota kuno? Saya khawatir akan sangat sulit bagi kita untuk menembus formasi kota kuno. Seorang utusan pertempuran bertanya. Lebih dari separuh ahli mereka telah datang ke sini, dan tidak banyak orang yang mengelilingi kota kuno itu. Akan sangat sulit untuk menembus formasi kota kuno itu. Suku manusia surgawi dan suku semi-abadi tidak dapat berbuat apa-apa. Kita dapat membunuh mereka kapan saja. Namun, kita harus mendapatkan kota kuno itu. Batu-batu biru yang digunakan untuk membangun tembok kota kuno dapat menahan mayat-mayat penghancur yin. Meskipun kita tidak takut pada mayat-mayat penghancur yin, kita tetap membutuhkan banyak energi untuk menghadapinya. Dengan batu-batu biru itu, kita dapat menghemat banyak energi. Kata Tuan Muda ke-9.
Sebenarnya sangat mudah untuk menghancurkan kota kuno itu. Orang-orang dari suku surgawi dan suku semi-abadi pasti ketakutan sekarang dan tidak berani tinggal lama. Mereka takut bahwa begitu kita menghabisi Luming dan yang lainnya, kita akan kembali ke kota kuno dan itu akan menjadi saat kematian mereka. Kurasa mereka ingin meninggalkan kota kuno dan melepaskan diri dari pengepungan. Kata Yuan Yu, utusan perang raja. Yuan Yu benar, sangat mudah untuk menghancurkan kota kuno itu. Kita hanya perlu mengepung satu arah dan meninggalkan mereka di tiga arah lainnya. Suku manusia surgawi dan suku semi-abadi pasti akan melarikan diri ke tiga arah lainnya. Mereka tidak akan tinggal di kota kuno dan menunggu kita kembali. Kata Tuan Muda ke-9. Kemudian, dia mengirim seseorang untuk mengirim pesan kembali dan bertindak sesuai rencana. Benar saja, berita datang dari kota kuno setengah hari kemudian. Mereka telah mengikuti rencana dan mengepung yang pertama dan melepaskan yang ketiga. Suku manusia surgawi dan suku semi-abadi telah keluar dari pengepungan dari tiga arah itu, dan suku cahaya utama telah dengan mudah menduduki kota kuno itu. Beritahu mereka untuk menambang batu biru itu secepatnya. Setelah selesai, datanglah ke sini dan bertemu. Juga, kirim pesan ke saudara ke-8 dan minta dia untuk membawanya ke sini untuk bertemu kita. Kita tidak ingin ras iblis Yin dan ras Changlang datang dan memperebutkan energi alam ini. Tuan Muda ke-9 memberikan beberapa perintah lagi. Luming dan rombongannya menuju ke bangunan di puncak gunung. Bangunan itu menempati area yang luas dan membentuk istana yang sangat besar. Sayangnya, Luming dan kelompoknya tidak menemukan apapun setelah melewati beberapa aula. Dia tidak mendapatkan harta yang berguna. Adapun obat-obatan suci, tentu saja dia tidak mendapatkannya, karena udara dipenuhi dengan aura dingin dan suram. Luming berjalan sampai ke bagian terdalam bangunan itu. Istana di sini sama sekali tidak sederhana. Ada banyak lapisan, dan seolah-olah ada sesuatu yang berharga yang dikelilingi di tengahnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di tengah istana. Itu adalah halaman yang luas, dikelilingi tembok tinggi. Ada sebuah gerbang di tembok, dan di depan gerbang itu, ada sebuah prasasti batu besar. Prasasti batu itu kuno dan penuh dengan aura waktu. Asyik, ketika Luming dan yang lainnya mendekati prasasti batu itu, tiba-tiba prasasti itu bergetar pelan dan sebuah cahaya muncul. Hati-hati, Luming dan yang lainnya terkejut dan mereka mundur dengan cepat. Namun, tidak ada bahaya. Batu itu hanya memancarkan cahaya, dan cahaya itu semakin terang. Akhirnya, cahaya itu melesat ke langit dan membentuk sebuah gambar. Dalam gambar itu, ada banyak sekali sosok. Dapat dilihat bahwa semua sosok itu adalah manusia, dan masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Meskipun hanya melalui gambar, Luming dan kelompoknya masih bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Tekanan ini terpancar dari lubuk hati mereka, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tidak dapat mereka lawan. Para ahli, sosok-sosok di layar semuanya adalah para ahli yang sangat menakutkan. Luming, Xian Yanxing, dan yang lainnya sangat terkejut karena jumlah mereka terlalu banyak. Mereka berdesakan begitu rapat sehingga memenuhi seluruh tempat kejadian. Tempat di mana para ahli ini berdiri adalah pegunungan tempat mereka berada saat ini. Tiba-tiba semua sosok itu melesat ke angkasa dan melancarkan serangan dahsyat. Serangan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit pada saat yang sama, mengubah kehampaan menjadi kekacauan. Seolah-olah mereka menyerang makhluk yang menakutkan pada saat yang sama. Pada saat ini, cakar tulang yang sangat besar muncul di langit. Cakar tulang ini begitu besar sehingga menutupi langit dan matahari. Cakar tulang ini ditutupi oleh lapisan tebal ki hitam. Ini, Luming dan kelompoknya membelalakkan mata mereka. Itu karena ki hitam pada cakar tulang itu tampak sangat familiar. Itu sangat mirip dengan ki hitam yang menyelimuti mayat yang mengakhiri Yin. Telapak tangan tulang raksasa itu menghantam, dan para ahli yang terbang ke langit meledak menjadi abu. Tubuh dan jiwanya telah hancur, tidak meninggalkan mayat. Tragis sekali. Begitu banyak ahli hebat, yang bisa membuat Luming dan yang lainnya merasakan tekanan luar biasa hanya dengan melihat gambar-gambar itu, telah berubah menjadi abu di bawah telapak tangan tulang, tidak meninggalkan apapun. Itu terlalu mengerikan. Telapak tangan tulang itu sangat menakutkan. Itu jauh melampaui imajinasi Luming dan yang lainnya. Setelah membunuh banyak sekali ahli dengan satu telapak tangan, telapak tulang terus mencoba menghancurkan seluruh gunung. Namun saat itu,
dari arah lain gambar, awan berwarna ungu terbang mendekat. Telapak tangan tulang itu berubah arah dan berbenturan dengan Ki ungu. Kemudian, telapak tangan itu ditarik kembali ke langit. Pemandangan itu tiba-tiba menghilang pada titik ini. Pemandangan itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang kembali ke lempengan batu. Lempengan batu itu menjadi sederhana dan tanpa hiasan lagi. Namun, Lu Ming dan kelompok butuh waktu lama untuk sadar. Kejadian tadi kemungkinan besar telah terjadi di masa lalu, dan telah terekam di prasasti batu ini. Pada era terakhir, pertempuran yang mengerikan telah terjadi di sini, dan banyak sekali ahli yang tewas dalam pertempuran, tubuh dan jiwa mereka hancur, tidak meninggalkan apapun. Dari mana datangnya cakar tulang itu? Sungguh mengerikan. Bahkan melalui gambar-gambar itu, dia bisa tahu bahwa itu adalah kekuatan mengerikan yang jauh melampaui kekuatan timbal balik. Ada juga ki hitam di telapak tulang. Itu hampir persis sama dengan ki hitam pada mayat yang mengakhiri Yin, tetapi itu berkali-kali lebih padat. Apakah mayat yang mengakhiri Yin di dunia gua awan ungu berhubungan dengan telapak tulang ini? Juga, apakah aura dingin di udara berhubungan dengan telapak tulang? Lu Ming dan yang lainnya memiliki banyak pertanyaan dalam hati mereka. Setelah waktu yang lama, semua orang kembali sadar. Ayo masuk dan lihat. Inti istana ini ada di dalam. Kata Xian Yanxing. Saya tidak merasakan fluktuasi formasi apapun. Tidak ada formasi di area ini. Kata Dandan. Aku pergi dulu. Setan tulang melangkah keluar. Kekuatan pertahanannya luar biasa, sehingga ia dapat menahan bahaya apapun. Sang iblis tulang melewati prasasti batu dan berjalan melewati gerbang tanpa ada yang aneh. Setelah itu, Lu Ming dan yang lainnya melewati gerbang satu demi satu. Tidak ada bahaya. Ada halaman di balik gerbang. Halaman itu sangat luas. Begitu mereka memasuki halaman, Lu Ming dan yang lainnya terkejut. Mereka tertarik dengan benda di tengah halaman itu. Di tengah halaman, ada 4 patung. Terlihat bahwa 2 patung tersebut merupakan ras manusia. Salah satu dari 2 patung lainnya tampak seperti naga surgawi. Ya, bentuknya sangat mirip dengan naga surgawi. Harus dikatakan bahwa bentuknya hampir sama dengan naga surgawi. Ia memiliki 9 cakar naga di perutnya. Adapun patung keempat, bentuknya seperti manusia, tetapi jauh lebih tinggi dan lebih besar daripada manusia. Bab 4850, Cara Misterius Evolusi. Keempat patung itu tampak sederhana dan tanpa hiasan, dan tidak mungkin mengetahui dari bahan apa mereka diukir. Di sekitar keempat patung itu, ada sekitar 100 sosok yang duduk bersila. Pakaian pada figur-figur ini sangat berbeda dengan pakaian pada zaman sekarang. Mereka tampak sangat kuno dan sangat mirip dengan mayat-mayat yang mengakhiri Yin. Lu Ming dan yang lainnya merasa gelisah. Mereka mengalirkan energi mereka dan bersiap untuk pertempuran besar. Siapakah yang tahu kalau ini adalah mayat yang mengakhiri Yin? Benar saja, saat berikutnya, ratusan sosok itu bergerak. Mereka menoleh dan menatap Lu Ming dan kelompoknya. Pada awalnya, mata orang-orang ini tidak berbeda dengan mata manusia biasa, tetapi segera, mata mereka diselimuti kegelapan tak berujung, seperti 2 sumur yang dalam. Lalu, aura hitam pekat terpancar dari tubuh mereka. Mayat yang mengakhiri Yin. Sosok-sosok ini juga telah berubah menjadi mayat-mayat yang mengakhiri Yin. Dan EBSCP, mengaum-mengaum-mengaum. Saat berikutnya, ratusan mayat penghancur Yin meraung dan menerkam ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Cakar tajam itu mencabik udara, menimbulkan lolongan mengerikan dan menghancurkan ruang. Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya segera mengeluarkan segenggam besar bubuk batu api biru, atau jarum panjang atau alat pemutar yang dipotong dari batu api biru dan menembakkannya. Bubuk Firestone biru menyelimuti semua mayat yang mengalami Yin terminasi. Kemudian, jarum atau satel Firestone biru mengenai mayat-mayat yang mengalami Yin terminasi. Banyak mayat Yin yang menghilang memiliki api biru yang keluar dari tubuh mereka. Api biru dan ki hitam saling bertarung, menyebabkan mayat Yin yang menghilang ini terus-menerus meraung. Mereka sangat terpengaruh. Namun, ada juga beberapa mayat Yin Terminator yang tidak dapat terpengaruh. Mereka dengan cepat menekan api biru dan terus menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Kekuatan tempurnya sebanding dengan Raja Surga yang terkuat. Lu Ming dan kelompoknya punya ide. Total ada 8 mayat penghancur Yin, yang sebanding dengan Raja Surga yang paling kuat. Ini sangat mengerikan.
Hanya ada sekitar 100 mayat penghancur yin secara total, dan sudah ada 8 di antaranya yang sebanding dengan penguasa alam surga terkuat. Rasionya sangat tinggi. Mayat-mayat yang mengakhiri yin ini jelas merupakan eksistensi luar biasa saat mereka masih hidup. Lu Ming dan yang lainnya menduga bahwa ada mayat-mayat penghancur yin yang sebanding dengan alam asal di Gua Awan Ungu, atau bahkan di gunung ini. Namun, Gua Awan Ungu juga berada dalam lingkup kesengsaraan besar asal-usul. Mayat-mayat yang mengakhiri yin yang sebanding dengan alam asal semuanya tertidur. Tidak ada waktu untuk berpikir. Lu Ming dan yang lainnya menyerang dengan sekuat tenaga dan menyerang mayat-mayat penghancur yin. Wus, wus. Lu Ming mengayunkan tombak ares dan menusuk lebih dari 10 kali berturut-turut, menghalangi 2 mayat penghancur yin yang sebanding dengan penguasa alam surga yang terkuat. Setan tulang, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan Qiu Qiu juga menghalangi 6 mayat penghancur yin yang tersisa, yang sama kuatnya dengan Raja Surga terkuat. Senjata suci mereka memiliki batu api biru yang melekat padanya, sehingga mereka dapat dengan mudah menembus pertahanan mayat yin yang ekstrim. Mereka memiliki keuntungan besar melawan mayat yin yang ekstrim. Dandan, Bubbles, Tang Jun, Myriad God, dan Ling Yuwei berada di tengah. Mereka terus-menerus mengeluarkan batu api biru untuk membantu Lu Ming dan yang lainnya. Puff! Mayat-mayat penghancur yin terus-menerus dihancurkan oleh Lu Ming dan yang lainnya dan mati di sini. Setelah beberapa waktu, hanya tersisa 8 mayat penghancur yin, yang sebanding dengan penguasa surgawi terkuat. Namun, mayat-mayat yang mengakhiri yin ini harus terus-menerus bertarung melawan api biru dari batu api biru, sehingga konsumsi energi mereka sangat tinggi. Pada akhirnya, gas hitam pada tubuh 8 mayat yang mengakhiri yin menjadi semakin tipis, dan kekuatan tempur mereka juga menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh Lu Ming dan yang lainnya. Wah, mayat terakhir yang mengakhiri yin dibelah menjadi 8 bagian oleh iblis tulang dan dihancurkan sepenuhnya. Apa? Semua orang menghela napas lega. Untungnya, sebagian besar orang di sini telah hancur oleh telapak tulang itu. Jika mereka semua berubah menjadi mayat yang mengakhiri yin, kita semua akan mati. Dandan bergumam. Lu Ming dan yang lainnya terdiam. Meskipun kata-kata ini tidak menghormati leluhur mereka, itu adalah kebenaran. Keempat patung ini tampak luar biasa. Mayat-mayat yang mengakhiri yin sebenarnya duduk di sekitar mereka dengan patuh. Kata Xian Yanxing. Lu Ming dan yang lainnya juga melihat keempat patung itu. Lu Ming diam-diam terkejut melihat patung naga surgawi bercakar 9 di sini. Keempat patung ini jelas tertinggal dari era sebelumnya. Sebenarnya ada naga surgawi bercakar 9 di benua primitif era sebelumnya. Tidak, ada beberapa perbedaan. Tanduk naga berbeda. Lu Ming tiba-tiba menemukan sesuatu yang berbeda. Tubuh naga tampak serupa dan juga memiliki 9 cakar. Namun, tanduk naga sangat berbeda dari naga-naga suci di alam semesta saat ini. Karena tanduk naga pada patung ini sebenarnya terbelah. Ada 2 tanduk naga, dan masing-masing tanduk memiliki 9 cabang. Namun, tanduk naga milik naga surgawi tidak memiliki cabang. Tampaknya ada ras naga di tanah primitif. Mungkin ras naga di alam semesta saat ini adalah garis keturunan yang diwarisi oleh ras roh dari era terakhir. Lu Ming merenung dalam hatinya lalu menatap kedua patung manusia itu. Kedua patung manusia itu tampak seperti seorang pria dan seorang wanita. Keduanya tampak sangat muda, baru berusia 20-an. Pria itu sangat tampan, dan wanita itu sangat cantik. Tiba-tiba, Lu Ming merasa kedua patung itu tampak bergerak. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah. Ketika ia mengamati lagi, ia menyadari bahwa kedua patung itu masih berdiri di sana tanpa bergerak. Apakah itu ilusi? Aku baru saja melihat gerakan naga surgawi ini. Apakah kalian melihatnya? Dandan bertanya dengan ragu, menatap Lu Ming dan yang lainnya. Ketika saya melihat patung itu tadi, saya juga menyadari bahwa patung itu bergerak. Namun, ketika saya melangkah mundur, saya menyadari bahwa patung itu tidak bergerak. Aneh, kata Myriad God. Dia menatap patung kekar itu. Saya juga sedang melihat patung ini. Patung itu baru saja bergerak. Kata Bon. Dia dan segudang dewa sedang melihat patung yang sama. Setelah itu, Xian Yanxing, Tang Jun, dan Ling Yuwei juga angkat bicara. Mereka melihat patung manusia itu dan menyadari bahwa patung itu bergerak.
Lu Ming yakin bahwa ini bukanlah ilusi. Itu benar-benar terjadi. Kalau tidak, mustahil semua orang bisa merasakan hal seperti itu. Saya akan terus mengamati. Bantu saya melihat apakah kedua patung ini telah bergerak. Lu Ming berkata. Dia kemudian melangkah maju dan mengamati dua patung manusia itu. Memang, di mata Lu Ming, kedua patung itu bergerak. Mereka benar-benar terbang dan menari-nari di udara, seolah-olah mereka sedang melancarkan semacam serangan. Lu Ming mundur beberapa langkah dan mengamati lebih dekat. Ia menyadari bahwa patung itu masih berdiri di sana tanpa bergerak. Apakah patung itu baru saja bergerak? Lu Ming bertanya. Tidak, tidak ada pergerakan. Xian Yanxing dan yang lainnya menjawab dengan cara yang sama. Sepertinya gerakan itu tidak nyata. Hanya saja kesadaran kita sedang dibimbing. Mungkin, gerakan itu bergerak di dalam kesadaran kita. Bond berspekulasi. Ini mungkin peluang yang bagus. Patung-patung ini dapat mengembangkan semacam teknik serangan. Ini misterius dan tidak dapat diprediksi. Mungkin ini akan bermanfaat bagi kita. Kata Lu Ming. Lu Ming merasa bahwa dia mendapat banyak manfaat hanya dengan melihatnya sebentar. Patung ini telah mengembangkan semacam teknik serangan yang misterius dan tak terduga. Teknik itu selalu berubah dan mengandung kedalaman yang tak terbatas. Setelah itu, mereka mulai bereksperimen. Lu Ming menyadari bahwa ketika dia melihat patung manusia atau patung naga dewa, dia bisa merasakan bahwa patung itu bergerak. Tidak peduli seberapa dekat dia melihat patung kekar itu, tidak ada reaksi. Bab 4851, 3000 keterampilan rahasia kuno, sukses. Yang lainnya juga berbeda. Xian Yanxing, Qiu Yue, dan Tang Jun hanya bisa merasakan patung-patung itu bergerak ketika mereka melihat dua patung manusia. Mereka tidak bisa merasakan apapun ketika mereka melihat dua patung lainnya. Dandan dan Bubbles hanya merasakannya saat melihat patung naga. Ketiga patung lainnya tampaknya tidak memiliki kelainan apapun. Adapun dewa yang tak terhitung jumlahnya dan iblis tulang, mereka melihat patung kekar itu. Mereka bisa melihat patung itu bergerak, tetapi mereka tidak bisa merasakan apapun ketika mereka melihat dua patung manusia dan naga. Adapun Qiu Qiu, tidak peduli patung mana yang dilihatnya, ia tidak bereaksi apapun. Yang anehnya adalah Ling Yue hanya bisa merasakan dua patung manusia. Lu Ming menduga hal itu ada hubungannya dengan garis keturunan. Lu Ming memiliki garis keturunan ras manusia dan naga di tubuhnya, jadi dia bereaksi terhadap patung ras manusia dan naga. Begitu pula dengan yang lainnya. Garis keturunan di tubuh mereka sesuai dengan patung itu. Di sisi lain, Ling Yue adalah seorang elf, tetapi dia hanya bisa merasakan patung manusia. Lu Ming berspekulasi bahwa ras elf dan ras manusia memiliki hubungan yang erat. Mungkin itu adalah hasil dari reproduksi dan transformasi garis keturunan manusia. Aku akan melindungimu. Kau bisa mencoba dan melihat apa yang bisa kau dapatkan. Kata Bond. Aku di sini untuk melindungimu. Bagaimanapun, patung-patung itu tidak bereaksi sama sekali terhadapku. Qiu Qiu juga berkata. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk. Mereka membiarkan iblis tulang dan Qiu Qiu melindungi mereka sementara mereka mengamati patung itu dengan saksama untuk melihat apakah ada reaksi. Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yue, Tang Jun, Qiu Qiu, Gelembung, dan segudang dewa mendekati patung itu dan duduk bersila, menatapnya dengan serius. Tiba-tiba, Lu Ming melihat tiga patung bergerak. Kedua patung manusia itu melangkah di udara, lengan mereka menari-nari sementara tubuh mereka terus-menerus berubah posisi. Naga suci itu juga bergerak. Ia memutar tubuhnya, dan tampaknya mengandung ribuan perubahan. Ini, Lu Ming terkejut. Dia menyadari bahwa ketiga patung itu mengembangkan semacam teknik rahasia. Bukan, itu bukan teknik rahasia, tetapi sesuatu yang mirip. Akan tetapi, ia selalu berubah, dan masing-masing tindakannya tampak mengandung makna mendalam yang tak berujung. Setiap gerakannya tampaknya mengandung lusinan metode ofensif. Asyik, pada saat itu, batu dewa kuno besar di lautan kesadaran Lu Ming bersinar. Pola yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya, tampaknya selaras dengan gerakan ketiga patung itu. Menakjubkan, ini terlalu menakjubkan. Rasanya begitu misterius hingga jauh melampaui 3000 keterampilan rahasia kuno yang telah kupahami. Bisakah aku memahami keterampilan rahasia kuno ke-3000 dari ini? Lu Ming merenung dan matanya berbinar.
Dia telah terperangkap oleh keterampilan rahasia kuno ke-3000 selama bertahun-tahun dan tidak mampu membuat terobosan. Dia hanya membuat beberapa kemajuan setelah masuk, tetapi dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahaminya sepenuhnya. Namun, ia menemukan bahwa teknik misterius yang dikembangkan oleh ketiga patung itu bahkan lebih mendalam daripada 3000 teknik rahasia kuno. Teknik itu mengandung misteri alam semesta yang mendalam. Lu Ming tampaknya memperoleh banyak wawasan setelah menonton beberapa saat. Mungkin, dengan bantuan ketiga patung itu, dia dapat sepenuhnya memahami keterampilan rahasia kuno yang ke-3000. Bahaya sering kali disertai dengan peluang. Mungkin, ini adalah kesempatannya. Seketika, Lu Ming menenangkan hatinya dan mulai memahami tanpa gangguan apapun. Ia ingin mempelajari apa yang berguna baginya dari evolusi ketiga patung tersebut. Memang, hanya dalam beberapa hari, Lu Ming telah memperoleh banyak hal. Dia memiliki gambaran yang lebih jelas tentang arah keterampilan rahasia kuno ke-3000. Sekarang dia sudah punya arah, hanya masalah waktu sebelum dia bisa memahaminya. Seiring berjalannya waktu, keterampilan rahasia kuno ke-3000 menjadi lebih jelas dalam pikiran Lu Ming. Sebulan kemudian, Lu Ming mendapat gambaran kasar tentang keterampilan rahasia kuno yang ke-3000. Yang lainnya juga tampak memperoleh banyak hal dan tenggelam dalam kultivasi mereka. Dalam sebulan terakhir, kecuali retakan di sekitar gunung yang makin membesar dan sesekali terdengar gemuruh teredam dari bawah tanah, tidak ada yang aneh. Bon merasakan hatinya gatal. Kiu, lindungi kami. Aku juga akan pergi dan memahami. Bangunkan kami segera jika terjadi sesuatu. Bon berbicara kepada bola, lalu mendatangi patung itu dan ikut memahami. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Dalam 6 bulan terakhir, yang lainnya secara bertahap terbangun dari pemahaman mereka. Dandan, Gelembung, Ling Yue, Dewa Segudang, dan Qiu Yue merupakan 5 orang pertama yang terbangun. Setan Tulang, Xian Yanxing, dan Tang Jun adalah yang berikutnya. Lu Ming adalah yang terakhir. Pada hari ini, tubuh Lu Ming tiba-tiba meledak dengan aura yang kuat. Kekuatan terlarang yang tebal dan kuat mengalir keluar dan menutupi seluruh tubuhnya. Ada puluhan ribu titik cahaya di sekujur tubuhnya, seperti puluhan ribu bintang. Lu Ming, dia telah mencapai terobosan. Dandan berkata dengan heran. Dan EBSP, tidak, dia belum mencapai terobosan. Kultivasinya masih di alam dewa-dewa tingkat 8, tetapi kekuatannya tampaknya telah meningkat pesat. Ekspresi Zhao Feng berubah. Kata Tang Jun, sangat mengerikan. Itulah kekuatan terlarangnya. Kekuatan terlarangnya telah mengalami perubahan besar. Bahkan aku takut. Suara iblis tulang terdengar, dan 2 api jiwa di rongga matanya berkedip-kedip. Dia dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah lebih dari 1 jam, aura di tubuh Lu Ming akhirnya tenang. Dia membuka matanya. Saya berhasil. Mata Lu Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah berhasil memahami keterampilan rahasia kuno ke-3000. Keterampilan itu berubah menjadi rune keterampilan rahasia dan bergabung ke dalam selnya. Kekuatan terlarangku tampaknya telah mengalami perubahan besar. Lu Ming merasakan kekuatan terlarang di tubuhnya dengan hati-hati. Ketika dia berhasil memahami keterampilan rahasia kuno agung ke-3000, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan terlarang telah mengalami perubahan besar, seolah-olah telah mengalami perubahan kualitatif. Bahkan lebih padat dan bertenaga dari sebelumnya. Seolah-olah kekuatan tingkat rendah telah menjadi kekuatan tingkat tinggi. Ledakan. Lu Ming melambaikan tangannya dengan santai dan ledakan besar terjadi di kehampaan, mengubahnya menjadi bola kekacauan. Seperti yang diharapkan, serangan biasa sudah sangat kuat. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya juga bisa merasakan bahwa gaya penghancur langit dan gaya primal telah berubah drastis. Juga, perasaan apa itu? Sepertinya telah menyentuh asal-usulnya. Semakin Lu Ming memikirkannya, semakin bersemangat dirinya. Dia telah berhasil memahami keterampilan rahasia kuno yang ke-3000, dan dia merasakan telah mengalami perubahan yang luar biasa. Baik itu kekuatan terlarang maupun keterampilan rahasia, keduanya memiliki peningkatan kualitatif. Terlebih lagi, dia memiliki semacam pencerahan di dalam hatinya. Dia samar-samar telah menyentuh teknik rahasia yang bahkan lebih mengerikan. Itu tampaknya teknik asli. Ya,
Lu Ming memperkirakan bahwa itu adalah keterampilan rahasia yang mengerikan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berada di alam asal. Meskipun dia belum sepenuhnya memahaminya karena tingkat kultivasinya masih rendah, dia sudah memiliki arah. Dia mendambakan kekuatan teknik asli. Kekuatan pertempuran Ye Unding sangat mengerikan karena ia mengandalkan teknik asal-usulnya. Lu Ming, apa maksudmu dengan berdiri di sana dan tersenyum bodoh? Wajah Dandan tiba-tiba muncul di depan Lu Ming dan dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak. Lu Ming tersenyum canggung. Ternyata dia baru saja tersenyum tanpa sadar. Di mata orang lain, dia hanya berdiri di sana dengan senyum konyol.